setelah hijrah. Oh, Kalau setelah. pra itu kan sebelum. Oh iya. Kita adalah keluarga Forum Peduli Remaja Jambi. Assalamualaikum Sobat MPRJ. Kembali lagi sama aku Nina Alfiana. Dan aku Octaviana Iftiarini. Kali ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ada di IG dan di WA. Kan kemarin kita buka Q&A kan. Nah, kita jawab hari ini insya Allah. Tentang hijrah. Kita mulai ya. Pertanyaan pertama dari Amal_08. Definisi hijrah. Terus dari Ahmadiyah Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, hijrah yang sebenarnya itu yang gimana sih kak? Ini kita satuin aja karena memang pertanyaannya yang hampir sama ya. Jadi menurut Kak Okta gimana nih kak? Kalau menurut saya definisi hijrah kan kalau misalkan dalam bahasa Arab ya, bahasa Arab hijrah itu artinya perpindahan kan, berpindah gitu. Misalkan di zaman Rasulullah itu dulu, di mana Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah karena pada saat itu Mekah dalam kondisi yang kurang baik untuk berdakwah di sana. Dan karena Nabi terancam di Mekah. Maka dari itu Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk berdakwah. Nah, jadi kalau misalkan definisi zaman sekarang, hijrah itu Yang dimaksud ya? yang dimaksud hijrah itu gitu ya, perpindahan diri kita dari yang dulu kurang baik menjadi baik. Maksudnya tuh kayak berpindah dari menjadi lebih baik gitu. Yang dulunya mungkin himarnya pendek, sekarang jadi panjang. Terus yang dulunya pacaran, sekarang nggak pacaran lagi. Terus yang dulunya mungkin perilakunya kayak ya nakal-nakal dikit lah gitu, sekarang jadi Masya Allah kayak gitu. Nah itu bisa disebut dengan hijrah. Ya, betul sekali. Terus pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Aditya Triharwindo. Oke, bedanya hijrah dengan move on dong kak? Ini pertama move on dalam arti apa dulu? Kalau misalnya move on dalam bersama lawan jenis itu sebenarnya gini, kan kita udah tahu tadi hijrah itu apa gitu kan. Nah, move on sama hijrah apa bedanya? Move on itu bisa menjadi salah satu kegiatan kita saat mau hijrah. Jadi kita kan ingin menjadi lebih baik nih. Jadi kita harus move on dong dari pacaran, dari orang yang memang kita suka karena takut ada zina kan. Nah, jadi kita perlu move on di situ. Tapi kalau misalkan pengertian move on dari sisi lain, intinya move on itu pindah juga ya Kak? Pindah. Dan yang pasti pindah dari hal-hal yang buruk ke hal-hal yang baik. Jadi sama aja sebenarnya kalau misalnya dipandang dari sisi bahasa. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga dari Pedati_Peri. Nah ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kapan mulai mengenal hijrah? Ini banyak ya pertanyaan dari beliau. Kapan mulai mengenal hijrah? Terus perubahan apa yang terjadi pasca hijrah? Dan berat nggak ngejalani proses ketika menuju hijrah? Tuh, gimana tuh? Mengenalnya waktu masa SMA. Jadi waktu SMA itu ada namanya organisasi yang namanya Rohis di SMA. Nah jadi masuk Rohis. Di Rohis itu dibina, mentoring, ikut kajian, ngaji. Jadi di situ ada materi tentang hijrah. Terus dijelasin apa itu hijrah. Jadi dari situ aku mulai hijrah. Terus apa lagi? Terus yang kedua berarti dari ini ya, dari organisasi. Dari organisasi di SMA. Jadi itu memang salah satu cara Allah untuk menyampaikan hidayah kepada kita, dan kita pun harus menjemput hidayah itu karena Allah sudah sudah ngasih sinyal gitu. Jadi hadirkannya lah organisasi yang baik untuk kita ditakdirkan. Dan mungkin teman-teman juga sebenarnya udah dikasih sinyal nih sama Allah, entah itu dari organisasi atau dari teman-teman sekolah atau teman-teman kampus yang juga sudah berhijrah, tinggal kita sendiri yang belum. Nah jadi mungkin itu sinyal dari Allah, jadi curigalah gitu. Curigalah. Jadi curiga yang baik gitu. Curiga yang baik sama Allah. Terus yang kedua, perubahan apa yang terjadi pasca hijrah? Pasca ya, masih pasca kan sebelum hijrah. Pasca berarti setelah hijrah. Oh, setelah. Kalau pra itu kan sebelum. Oh iya, setelah hijrah. Yang pasti anak kan hijrahnya dari orang yang jarang ibadah, yang nggak pernah sholat, nggak pakai jilbab. Jadi perubahan yang pertama kali terlihat pasti hijabnya
walaupun dulu berhijab tapi itu kayak gini dan masih buka-bukaan di luar gitu. Kalau sekarang pastinya hijabnya lebih panjang, lebih tutup dan lebih menyempurnakan hijrah lah. Terus apa tuh Kak perbedaannya? Kalau dulu kan anak tomboy kan, jadi kan pasti kalau sama Ikhwan itu pasti ya nggak ada batasan kayak gini lah, kayak gini sama Ikhwan gitu kan. Setelah pakai jubah panjang kan sudah tahu materinya tentang kayak mana bersama lawan jenis, kita kan pasti menjaga juga. Dan kalau misalkan dari sisi Ikhwannya, mereka udah lihat kita pakai jubah kayak gini nih dan kita ikut rasis, pasti mereka punya kayak benteng tersendiri atau jarak tersendiri sama kita gitu. Ya benar-benar banget. Jadi emang penampilan kita mempengaruhi orang lain dalam bersikap kepada kita gitu. Jadi terus selain dari penampilan, hijrah penampilan, yang lain gimana Kak, kayak akhlak terus ibadah. Nah itu apakah perubahan juga terjadi di situ? Di ibadah, alhamdulillah ya, di ibadah dulu sangat kurang ya ibadah. Sekarang alhamdulillah, sunnahnya alhamdulillah, wajibnya alhamdulillah. Masya Allah. Jadi memang ketika kita sudah memutuskan untuk hijrah, dari hijrah penampilan, insya Allah nanti akan menuntun kita untuk hijrah-hijrah yang lain. Kita niatnya dulu dan action. Terus yang ketiga lagi dari pertanyaan yang tadi tadi, berat nggak ngejalani proses ketika menuju hijrah? Berat pastinya, apalagi kalau misalnya kita kan dulu gimana tiba-tiba orang tua lihat, walaupun bertahap ya, orang tua tuh pasti apalagi kita hijab panjang, apalagi dulu masa-masanya dimana pakai hijab panjang itu dianggap kalau misalkan kayak teroris lah, fanatik lah gitu kan. Nggak kayak sekarang ya, kalau sekarang masih udah mulai banyak. Sekarang udah mulai menerima masyarakat. Kalau dulu tuh karena dulu tak berjilbab, tiba-tiba berjilbab di lingkungan itu, sampai PRT-nya tuh curiga kalau sampai ikut aliran sesat, ditanya-tanya terus, diawasin gitu, didatangi ke rumah. Dan alhamdulillah karena dibuktikan dengan kita nggak kayak gitu dan dengan akhlak kita, ya alhamdulillah dari diterima. Kalau dari di lingkungan sekolah juga ada ya guru gitu, banyak lah. Karena memang dulu itu nggak masyarakat belum bisa semuanya menerima gitu, karena belum menyeluruh. Kalau sekarang kan banyak tuh tren hijab syar'i, sekarang udah mulai muncul gitu. Nah, jadi itulah salah satu manfaat adanya tren hijab syar'i. Meski memang mungkin beberapa orang jadi kayak beda salah niat gitu ya. Salah niat. Tapi nggak apa-apa. Nanti insya Allah perlahan-lahan niatnya diluruskan. Dengan begitu juga mudah dakwahnya gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Claudia Vitaloka _ kalau kita sudah hijrah, terus tiba-tiba ada hal yang membuat kita lupa akan niat hijrah kita, itu bagaimana? Nah, itu tadi fungsinya teman-teman. Kita harus berteman-teman dengan orang yang soleh, satu tujuan dengan kita. Makanya itu kemarin waktu aku hijrah, saya hijrah, itu masuk rohis. Nah di rohis itu kan lingkungan orang-orang yang memang sama tujuannya. Nah jadi kalau misalnya kita ada lalai, ada nggak istiqomah gitu kan, mereka ingatin. Dan setiap pekannya kan pasti ada mentoring, di situ juga dikasih nasihat dari murabi, kakak mentornya kayak gitu. Dan juga yang paling penting adalah yang pertama kali adalah niat. Jadi lurusin niat, karena kalau ketika kita hijrah itu pasti nantinya akan didatangkan ujian yang bisa menggoyahkan hijrah kita, yang bisa menggagalkan hijrah kita, yang bikin kita tuh kayak aduh aku capek kayak gini, aku pengen kayak dulu lagi gitu. Nah jadi itulah pentingnya luruskan niat. Kalau kita sudah lurus niat kita, sudah karena Allah, insya Allah kita akan bertekad kuat untuk tetap istiqomah hijrahnya. Jadi selain dari teman-teman yang solid tadi. Dan terkadang tuh ujian datang saat kita sudah merasa sempurna. Ya. Jangan pernah merasa sempurna. Terus yang selanjutnya dari Almira Trilian, mau nanya Kak, hijrah yang baik untuk perempuan itu seperti apa? Terima kasih. Jadi sebenarnya sama aja, karena memang hijrah ini memang dianjurkan untuk kita semua gitu, untuk semua muslim, semua orang. Jadi memang kita harus berubah ke hal yang lebih baik gitu. Ya kan memang kalau perempuan itu kan ibaratnya kayak lebih ribet ya, bukan dalam artian ribetnya kalau dari segi penampilan aja nih. Dari segi penampilan kita harus pakai kaos kaki, harus menjaga aurat kita benar-benar, karena aurat kita seluruh tubuh kecuali
wajah dan telapak tangan. Nah itu dari situ saja itu sudah ribet. Nah maka perempuan memang lebih ekstra, lebih kompleks gitunya, berjuang untuk hijrahnya. Terus juga dari segi akhlak, sifat rasa malu kayak gitu. Nah tapi untuk ikhwan, untuk laki-laki pun juga seperti itu sebenarnya, cuman mungkin memang kurang kelihatan aja gitu. Jadi memang sama aja sebenarnya kalau menurut aku sih. Karena ribetnya kita itu adalah kemuliaan bagi kita, jadi ya semangat aja. Pahala dari perjuangan. Kita perjuangan proses gitu ya. Allah itu mau lihat proses kita, Bukan hasil. Terus yang selanjutnya dari Dea, bagaimana kita menyikapi teman-teman kita yang ngepost foto di IG ataupun di sosmed yang buka aurat? Apa kita harus mengingatkan terus-menerus? Jawabannya ya, harus kita ingatkan terus-menerus. Karena kita kan nggak tahu bukan ingatan ya, nasihat kita yang mana yang memang menyentuh hati dia gitu. Mungkin di pertama nggak nyentuh hatinya, kedua belum nyentuh hatinya, mungkin juga kesekian kalinya baru tersentuh hatinya, barulah nanti di situ dia mulai menutup hijabnya dan jadi amal jariah juga kan untuk kita. Ya cuma memang kalau misalnya kayak keras banget ya, dia nggak mau nerima nasihat kita atau nggak mau dengerin kita, cukup doakan, cukup kita mengingkari kemungkaran yang ada di hadapan kita, kemungkaran yang ada yang kita lihat. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, terakhir dari Ikhlasul Amal. Bagaimana Kak cara istiqomah dari hijrah? Terus sama pertanyaannya Gita 0301_ tips istiqomah dong Kak, gimana tuh? Oke, tadi udah ada bahas dikit ya. Terus kalau misalkan ini kan tips-tipsnya, ini dari kita berdua aja. Yang pertama niat. Luruskan niat. Ya, luruskan niat yang kuat, tekad yang kuat. Insya Allah kalau sudah lurus niatnya, insya Allah ujian-ujian yang datang ketika kita hijrah, insya Allah akan kuat kita menghadapinya. Karena kita sudah punya modal niat yang lurus tadi karena Allah. Komitmen. Yang kedua, dekatkan diri sama Allah, patuhi perintah Allah, jauhi larangannya, gitu. Berusaha untuk pelan-pelan meninggalkan larangan Allah, terus mulai perlahan-lahan taati perintah Allah, mulai ibadahnya tuh ditingkatin lagi, terus akhlaknya diperbaiki lagi gitu. Terus yang ketiga berkumpul dengan orang-orang solih, bersahabat sama orang-orang solih. Jadi memang harus pilih-pilih kalau sahabat dekat gitu. Karena kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita akan cipratan apinya ya. Nah, tapi kalau kita berteman dengan penjual parfum, maka insya Allah kita akan cipratan wanginya gitu. Itu yang perumpamaannya. Jadi itulah, kita tetap berbaur tapi tetap untuk sahabat dekat, nah itu harus pilih-pilih. Karena sahabat merupakan hal yang bisa menjadi syafaat kita di akhirat kelak. Ya. Lalu yang terakhir, mengkaji Islam secara intensif, rutin ya gitu. Jadi kan kita pasti kalau hijrah itu pasti ada masa kulturnya gitu kan. Nah, insya Allah kalau kita rutin mengkaji Islam secara intensif gitu, otomatis akan terbina. Dan jika sudah terbina, insya Allah kita akan memiliki pemahaman yang baik, pemahaman agama, pemahaman Islam yang baik. Dan insya Allah dengan kita mengkaji Islam secara intensif, kita akan istiqomah dalam hijrah kita. Oke, mungkin cukup sekian Q&A kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan insya Allah next time kita sharing lagi. Semoga masih diberikan kesempatan untuk berdakwah. Dan jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum.